Ya, saya Yuda de Verset Hauhaba. Saya adalah dosen sejarah gereja pada Fakultas Teologi UKW. S1 tamat dari Fakultas Teologi UKW, S2 dari STT Jakarta, dan S3 dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang. Jadi konsentrasi S2 dan S3 itu pada bidang sejarah gereja. Nah, saat ini saya dipercayakan untuk mengasuh mata kuliah sejarah gereja, misiologi, dan lain sebagainya pada fakultas tersebut. Dan dalam bidang atau dalam konsentrasi sejarah gereja Indonesia, saya mengasuh beberapa mata kuliah yang terkait, dan hari ini adalah salah satu mata atau pelajaran materi dari sejarah gereja Indonesia, yakni gereja purba atau gereja kuno di Indonesia pada abad ke-7. Salam. Ya, hari ini kita akan mulai dengan mata kuliah sejarah gereja Indonesia, dan kita akan melihat bagaimana kehadiran gereja di Indonesia. Ya. Dan materi kita adalah tentang gereja kuno atau gereja purba di Indonesia itu pada abad ke-7. Ya. Atau kita juga bisa melihat, atau sejauh yang kita tahu sekarang ini, apakah Anda tahu bahwa gereja dan kekristenan di Indonesia ini sudah ada sejak abad ke-7? Ya? Belum ya? Oke. Nah, menurut catatan, ya, atau jadi yang selama ini yang diketahui gereja di Indonesia itu ada sejak abad ke-berapa? 16 kan? Gitu. Tapi mari kita lihat bersama-sama, ya, bahwa gereja sudah ada di Indonesia itu sejak abad ke-7. Ya. Mari kita lihat, ya. Ini yang tadi kalian sendiri katakan bahwa pada umumnya agama Kristen masuk ke Indonesia itu abad ke-16. Ya, agama Kristen oleh yang mana? Ya. Ini. Umumnya orang selalu memahami bahwa agama Kristen dimaksud adalah agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis yang memulai penjajahannya di Indonesia. Ya. Tapi ada juga temuan atau hasil penelitian yang membantah ini. Dan hasil penelitian itu mengatakan bahwa kekristenan itu yang sudah ada sejak abad ke-16 justru tidak demikian. Ya. Tetapi agama Kristen itu ya, sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan temuan pada abad ke-19. Ya. Mari kita lihat. Ya. Ya. Bagaimana hasil penelitian dimaksud? Ya. Atau penelitian yang disampaikan tadi. Ya. Ada seorang yang bernama Syekh
Salih Al-Arni, ya, dalam penelitiannya di Indonesia itu sudah ada atau sudah terdapat sekelompok orang Kristen dan sebuah gereja. Ya, gereja itu namanya Gereja Santa Perawan Maria. Ya, apakah ada yang sudah tahu itu? Ya, belum ya. Nah, Santa Perawan Maria ini ada di Sumatera Utara. Ya, ya. Hasil penelitian ini benar karena dalam buku Harta Dalam Bejana, ya, halaman 93 dalam peta itu, ya, khususnya di Pulau Sumatera itu ada tanda salib di sana, ya. Ini sudah ada gereja Kristen di sana sejak abad ke-7. Nanti bisa lihat buku Harta Dalam Bejana halaman 93. Jadi ini membuktikan bahwa hasil penelitian dimaksud benar, dan karena itu mari kita lihat, ya, bagaimana seluk-beluknya atau bagaimana dengan gereja dimaksud. Atau ada yang sudah tahu bahwa gereja dimaksud apa? Dia berasal dari mana? Ya. Oke, kalau begitu mari kita lihat, ya. Kelompok gereja Kristen itu justru terdapat di orang Batak selalu bilang Fansur, ya, hampir sama dengan orang Sumba. Sebenarnya tempat itu namanya Tangsur, ya, itu dekat dengan Kepulauan Barus di Sumatera Utara, ya. Nah, mereka yang orang Kristen ini, ya, mereka berasal dari India, datang dari sana untuk membeli kapur barus yang banyak dihasilkan di daerah itu. Ya. Artinya di daerah itu banyak sekali kapur barus. Ya. Dan kapur barus ini adalah salah satu bahan yang dipakai dalam ibadah-ibadah di Timur Tengah. Ibadah-ibadah di Timur Tengah, dan harganya sangat mahal pada saat itu. Nah, lalu orang Kristen seperti apa, ya, yang datang ke sana dan mereka berasal dari mana? Nah, dalam mata kuliah kita yang lalu, ya, apakah Anda sudah mendapatkan tentang Konsili Oikumenis ketiga di Efesus tahun 431? Siapa yang tahu? Tahu itu? Ya? Ada yang tahu? Iya, tapi corak Kristen. Nestorian. Ada yang bisa jelaskan Nestorian? Kenapa sampai disebut Nestorian? Ada? Nah, saudara Satria. Nestorius. Ajarannya adalah Nestorian. Apakah ada yang tahu lagi? Bagaimana ajarannya? Inti ajaran dari ajaran Nestorius dan aliran Parni. Nah, silakan. Siapa dia? Namanya Yosua. Ya. Inti dari ajaran Nestorius adalah Yesus Kristus pimpinan Batavia. Jadi tabiat manusia yang terpilih. Oke. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, jadi itu. Jadi ini supaya kita tahu bagaimana hubungan antara ini, ya, kekristenan di Indonesia pada abad ke-7 itu. Nah, mari kita lihat yang jauh sekarang adalah atau hasil penelitian. Ya. Dugaan atau praduga terhadap ini adalah orang Kristen purba itu berasal dari India Selatan. Ya, India Selatan.
Dan dugaan ini, ya, ketika kita melihat peta dalam buku harta dalam bencana ini, ya, hampir benar karena di Pansur itu terdapat atau dia sebagai penghasil kapur bagus, ya. Nah, pedagang-pedagang yang tadi, yang dari India itu, ya, pada musim angin barat, ya, mereka berlayar menuju Sumatera Utara, ya. Dan ketika musim angin timur, mereka berlayar kembali ke India, ya, ke dunia. Lalu saudara-saudara yang tadi dimaksud itu ada yang tinggal di atau dia di Pansur, di Bali, di Columbus. Lalu mereka mendirikan sebuah gereja yang tadi disebutkan di atas, ya. Nah, kelompok ini, orang Kristen ini berusaha untuk berasimilasi dengan masyarakat setempat, tapi mereka tetap merasa asing atau merasa tidak menyatu, ya. Memang misi kekristenan di sana supaya mereka menyebarkan agama Kristen yang bercorak historian, tetapi yang tadi disebutkan, yang penekanannya pada tabiat Kristus itu. Tapi itu tidak menjadi utama lagi. Ya, sekarang yang terjadi adalah, ya, mereka berorientasi pada komuniti yang ada itu, kapur bagus itu, ya. Sehingga itu tadi mereka menjadi kelompok tersendiri. Dampak selanjutnya penduduk asli juga tidak serta-merta menjadi Kristen, apalagi orientasinya yang sudah berbeda, ya. Dan itu tadi, ya, yang tadi sudah disampaikan dengan cara seperti itu. Dan bagaimana sekarang kita mengetahui corak kekristenan yang ada di sana, atau corak kekristenan apa yang muncul di sana. Tadi sudah disinggung, ya, bahwa ada dugaan bahwa corak kekristenan purba itu adalah kekristenan Nestorian. Tokohnya adalah Nestorius, ya, yang mengajarkan tentang buat tabiat Kristus, ya. Nah, kekristenan ini atau yang bercorak Nestorian ini didirikan oleh Uskup Konstantinopel. Dia uskup, si Nestorius itu seorang uskup, namanya Nestorius, ya, pada abad ke-5. Nah, ini yang tadi disampaikan, ya, Joshua tadi sudah. Apa ajaran dari gereja ini? Bahwa Tuhan Yesus mempunyai dua tabiat, yaitu tabiat ilahi dan tabiat insani atau manusia. Kedua tabiat itu selalu terpisah. Dia seperti minyak dan air, ya, terpisah. Beda dengan itu, Yesus Kristus itu adalah 100% manusia, 100% Allah, yang disebutkan dengan air dan susu. Ini beda, bahwa ada pemisahan. Ya. Nah, lalu dalam konsili ekumenis ketiga di Efesus tahun 431, ya, Nestorius menyampaikan itu dalam sinode itu, tapi ajarannya itu tidak diterima oleh konsili, maka dia diusir keluar. Nah, dalam penyebarannya tadi yang sampai ke India, kemudian dari Tiongkok ke Tiongkok, dan dari Tiongkok ke Sumatera Utara. Ya. Jadi Nestorius dan para pendukungnya diusir dari wilayah Kekaisaran Roma, ya,
masih disebarkan di sebelah timur wilayah Kekaisaran Romawi. Ya. Jadi itu sedikit tetap atau latar belakang kenapa demikian. Nah, sekarang untuk lebih jauh, ya, nanti kita bisa lihat dalam kamus sejarah gereja, ya, itu tentang Nestorianisme, ya, halaman 305 sampai 306. Di sini diuraikan tentang bagaimana seluk-beluk Nestorius dan ajarannya, yaitu Nestorianisme. Ya, yang bisa membaca itu di rumah dan bisa dipelajari untuk diskusi kita ini yang benar. Nah, itu yang tadi. Jadi para perkara Injil Nestorian ini menyebarkan Injil sampai ke India dan Tiongkok, ya, dan kekristenan purba ini kemudian hilang sama sekali, ya, dari Sumatera Utara. Ya, dan gambaran tadi di atas, ya, yang saya sudah sampaikan tadi, apakah Anda sudah memiliki sebuah jawaban atau bisa memberi pendapat mengapa demikian? Mengapa dia punah atau ada itu, ya? Dalam sejarah ada dia bertumbuh berkembang, lalu dia apa? Bertahan dan dari sini sudah ada yang bisa memberi atau dia punya catatan. Teman? Ada? Ah, silakan. Siapa namanya? Margarita. Coba Margarita. Jadi orang-orang Kristen Nestorian ini mereka itu adalah saudara-saudara saja, dan tujuan mereka datang itu hanya untuk berdagang, bukan untuk dan mereka itu bukan sebagai penginjil. Nah, oleh karena itu tidak ada penduduk asli yang menjadi Kristen. Oke, baik. Itu sudah yang pertama. Ada lagi yang punya ini pendapat yang berikut? Satu jawaban itu, analisisnya, ya. Ada lagi? Siapa selain Yosua, ya? Oh, ini kiri. Ya, itu mungkin karena Jangan mungkin. Memang karena, ya. secara pada saat itu anak-anak ini sudah masuk ke Sumatera. Jadi tentunya dan sebenarnya ini diisi oleh anak-anak ini yang masuk. Oke, masuknya agama Hindu, ya, ke daerah itu. Oke, ya, ya, mari. Ya, jadi apa yang disampaikan itu benar, dan kita lihat ini. Jadi yang pertama itu adalah orang-orang Kristen Nestorian ini adalah saudara-saudara saja. Jadi motivasinya adalah motivasi ekonomi, ya, bukan motif. Beda dengan Belanda ketika masuk ke Indonesia, ya, ada motif ekonomi, motif politik, dan motif agama. Ya. Jadi mereka bukan penginjil. Tujuan utama kedatangan mereka ke Sumatera adalah berdagang. Tadi sudah dijelaskan di depan. Karena itu tidak ada penduduk asli yang menurut kami itu akan menjadi Kristen, tentu bertolak Kristen. Nah, yang kedua, masuknya agama Hindu, ya, ke Sumatera itu justru dengan pendekatan mereka yang baru membuat orang lebih tertarik pada pola ini, dan dengan demikian gereja Kristen Nestorian terus, ya, dia harus keluar dari apalagi tadi sudah dibilang hanya dia ada di situ saja, ya, tidak berkembang. Sementara tipe masyarakat ini Indonesia itu adalah mereka ingin
kita tidak ada dalam ruangan tertentu, tapi harus menyebar dan tidak lama mereka di sana. Ya. Jadi kekristenan Katolik pada abad ke-16 yang tadi di awal kita bilang, ya, yang dibawa oleh Paulus, merupakan kekristenan baru di Indonesia. Artinya sudah ada agama Kristen jauh sebelum Katolik datang, apalagi Protestan. Protestan kan belakangan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sudah agama Kristen baru masuk ke Indonesia pada abad ke-16, justru abad ke-7 sudah ada. 7 dan 8, 9, 10 itu ketika itu dia. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin berkomentar atau mau bertanya terkait ini? Ada? Ya, silakan. Baik Bapak, saya punya satu pertanyaan. Kan tadi sempat dikatakan bahwa jalan historia ini berbagai mereka di Rusia atau ada di Tolak, tetapi sempat berkembang di sekitaran Roma Timur. Jadi pertanyaan saya, apakah ajaran historia itu masih kental di sana dan masih berkembang saat ini? Ya, kalau di wilayah kekaisaran Roma tidak ada. Ya, justru karena dia tidak mendapat tempat di wilayah kekaisaran Roma, maka dia ke kerajaan Persia. Ya, dari dulu itu ya, wilayah. Dan sampai saat ini masih ada. Gereja Kristen historia masih ada. Ya. Tapi sejarah mencari bahwa Indonesia ya, pernah ada gereja Kristen historia di Indonesia, yaitu di Sumatera Utara. Sedangkan di India di beberapa tempat di Sumatera Utara itu sudah ada. Bahkan sampai hari ini masih ada. Ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau komentari ini? Ya, sabar, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada penelitian yang menunjukkan kalau agama Kristen itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7 yang bertolak di historia. Tetapi menurut orang Kristen historia di Sumatera Utara itu kemudian diusir sejak masuknya agama Hindu. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah kemudian Kristenan pada abad ke-7 itu pengaruhnya tidak besar atau bagaimana? Karena kan dia hanya sebentar saja, kemudian ada masuk baru di sekitar Kristen. Tidak ada pengaruh lagi. Makanya dikategorikan punah. Ya. Apalagi dengan masuknya Hindu. Ya, kerajaan Majapahit. Ya. Itu yang banyak peninggalan-peninggalan ini. Sehingga orang tidak, apalagi motivasi dasar mereka tidak tertarik dengan itu, dengan pola pendekatan dari orang-orang historian itu. Ya. Maka Kristenan tidak bertahan. Anda lihat dari rentang waktu abad ke-9, 10, nanti anak-anak abad atau katakanlah 7 atau 8 abad baru masuklah agama Kristen Katolik. Itu juga mulai dari timur, ya kan? Dari Ambon, ya, dari Maluku ke Minahasa, dari Minahasa ke mana? NTT di Indonesia Barat itu di mana? Belambangan, Manarukan, Surabaya, Madura, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada sebagian wilayah yang sesungguhnya itu wilayah Katolik dan itu kekristenan atau Protestan tumbuh dari sana. Ya. Ada lagi? Ya, Frida, kemana?
Mau komentar atau ya? Silakan. Waktu kita hampir selesai. Paham kan? Hah? Ya. Pilih. Yang komentar Ya. kita dikatakan bahwa dikatakan bahwa kesenian Purba itu sudah punah sejak maksudnya alamat itu yang karena saudara-saudara itu hanya berada lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti acara kesenian itu di Sumatera? Apakah mereka masih mempertahankan itu ataukah hanya saudara-saudara saja yang kembali ke asalnya dan kesenian itu punah? Ya, itu cara. Jadi mereka tidak lagi tertangkap tangan di situ. Tapi mereka hilang mereka itu masuk itu. Berdiri ajarannya. Ya. Ini juga kan kita sudah tahu bagaimana pada saat yang sama kan kerajaan Majapahit masuk Indonesia disusul dengan Sriwijaya dan seterusnya. Baru muncul agama yang lain, Islam. Setelah Islam baru Kristen, ya Katolik. Setelah itu baru Protestan. Jadi agama-agama yang ada di Indonesia itu muncul. Itu baru muncul tahun 2001 ketika Gus Dur menjadi presiden Indonesia. Sebelumnya dianggap agama itu tidak ada. Ada lagi? Demikian kuliah kita hari ini tentang sejarah gereja Indonesia yang jauh sebelumnya sudah ada gereja. Marta, bagaimana? Ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kita akan membahas tentang sejarah Kristen di Indonesia pada zaman Portugis. Ya. Jadi sampai di sini dan harap Anda membaca buku referensi yang ada untuk Rabi Cerita 1 ya, supaya memperlancar pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Demikian ya, sampai jumpa dan